Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-10 dengan judul Alkitab sebagai Sejarah. Dari lokasi perumahan The Icon, Bumi Serpong Damai. Saya akan membacakan ayat hafalannya, namun kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang dipersembahkan oleh The Abigios Trio. Ayat hafalan kita pada pekan ini diambil dari Keluaran 20 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudaraku, pekan ini kita akan fokus kepada bukti nyata bahwa apa yang Alkitab tulis berbanding lurus dengan apa yang ditemukan oleh sejarawan, baik melalui arkeologi ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan dikatakan bahwa Alkitab itu disusun adalah sejarah, dan sejarah itu bergerak dari permulaan yang absolut, yaitu pada waktu kejadian. Bahkan dikatakan ketika Allah menciptakan segala sesuatu sampai pada tujuan akhir, dan ketika ia akan memulihkan bumi, maka saatnya akan tiba pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, sifat historis Alkitab adalah salah satu karakteristik yang membedakan dari kitab suci agama lainnya. Alkitab
menganggap keberadaan Allah yang secara pribadi bertindak dalam sejarah. Dan Alkitab tidak mencoba membuktikan keberadaan itu. Pada mulanya Allah berfirman dan kehidupan di bumi tercipta. Allah juga memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dia juga melepaskan umat dari perbudakan di Mesir. Dan dia menulis 10 hukum di atas loh batu dengan jari-jarinya. Artinya apa, saudara? Inilah bukti nyata bahwa Alkitab berbanding lurus dengan sejarah. Hanya masalahnya sekarang banyak orang meragukan dan mengatakan seperti pelajaran pada pekan lalu, bahwa Alkitab hanyalah merupakan kopian atau kutipan atau plagiarisme yang diambil dari buku-buku kuno. Sekarang kita akan buktikan. Pelajaran hari Minggu, Daud, Salomo, dan kerajaan. Ingat, ketika Raja Daud, Raja Salomo menjadi raja, maka di sanalah dikatakan zaman keemasan dalam sejarah apa? Israel. Kenapa dikatakan? Daud membuat Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan tersebut, bukan tanahnya. Lalu Salomo membangun bait suci yang demikian megah, dan itu terbukti dengan sejarah. Bahkan saya katakan apa yang 1 Raja-Raja 8 ayat 17-20 katakan nyata. Lalu kalau kita terus ke bawah, tanpa Daud maka Mesias pun tidak ada. Coba saudara ingat bahwa garis keturunan Yesus di atasnya berasal dari keturunan Daud, dan itu dikuatkan oleh Yeremia 23 5-6 dan Wahyu 22 ayat yang ke-16. Bahkan penggalian arkeologi di Kirbet Keyafa membuktikan bagaimana pertahanan dan perkemahan bangsa Israel pada zaman Saul dan Daud. Dengan apa? 2 pintu gerbang depan, pintu gerbang belakang. Kenapa 2, saudaraku? Ingat, ketika saudara belajar sejarah atau membaca Alkitab, maka dikatakan kota-kota kuno di Israel hanya punya 1 pintu gerbang. Namun karena ini benteng pertahanan, ada 2 pintu gerbang. Bahkan dinamakan dengan apa? Sa'arim. Sa'arim artinya apa? 2 pintu gerbang. Lalu ditemukan juga prasasti apa? Esibal, yaitu anak Saul, dan penggalian Teldan yang membuktikan eksistensi Daud. Hal itu diakui oleh Raja Hazael, Raja Damaskus. Dengan kata lain, apa yang Daud Salomo lakukan direkord atau direkam, di cover oleh sejarawan lainnya. Lalu berikutnya, saudaraku, ketika saudara melihat pelajaran hari Senin, maka dikatakan Yesaya, Hizkia, dan Sanherib. Ini sangat menarik. Kita ingat ketika tahun 701 sebelum Masehi, Sanherib menyerang Yehuda, dan itu ditulis dalam Alkitab dan direkam juga di istana Sanherib di Niniwe. Bahkan kota Lakis, sebuah kota kecil di Yudea, menjadi bukti apa yang Alkitab katakan benar. Sanherib mengatakan bahwa Hizkia dikepung. Hizkia raja apa? Raja Yehuda, seperti burung dalam sangkar. Namun yang luar biasa dikatakan Yerusalem selamat. Sesuai dengan tulisan Alkitab dalam buku Yesaya, mereka selamat karena malaikat Tuhan melindunginya. Kalau saudara baca lebih jelas, maka Yesaya 37 ayat 33-35 mengatakan malaikat Tuhan apa? Yang melindunginya. Bahkan dikatakan gambaran penaklukan Yerusalem tidak ditemukan di dinding istana Sanherib. Yang ditemukan adalah bagaimana Sanherib hanya membanggakan penaklukannya atas Lakis. Saya mau informasikan ketika pada zaman dahulu mengalahkan Israel merupakan suatu prestasi yang luar biasa oleh raja-raja lain, karena mereka tahu Tuhan yang berperang dengan bangsa Israel untuk mengalahkan semua bangsa pada saat itu. Lalu ini juga menekankan bahwa Allah juga mendengar doa Hizkia dalam agresi Asyur. Itu artinya Tuhan bertindak dalam sejarah. 3 nama ini, Yesaya, Hizkia, dan Sanherib, membuktikan bahwa eksistensi kebenaran Alkitab itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan nyata dan disamakan dengan sejarah. Lalu hari Selasa, ini yang menarik, saudara. Ketika kita bicara mengenai Daniel, Nebukadnezar, dan Babel yang baru kita pelajari pada 2 kuartal lalu,
maka saya akan memulai dengan nama Nebuzaradan. Itu merupakan seorang pejabat Nebukadnezar yang ditemukan di tablet oleh seorang pakar Universitas Wina, Austria, yang mengerjakan sebuah proyek di Museum Inggris. Mereka dibahas Alkitab pada zaman Daniel dan Nebukadnezar. Artinya ada penemuan-penemuan. Bahkan yang paling luar biasa, satu penemuan lainnya atau literatur mengatakan bahwa Belshazzar dan Nebukadnezar mengakui bahwa pikiran terang, hikmat, dan pengertian dari surga yang dimiliki Daniel sehingga dia diangkat ke posisi tertinggi, itu ada di mana? Ada di kerajaan tersebut. Dan kalau saudara baca Daniel 1 ayat 8, maka dikatakan Daniel berketetapan. Nah, kenapa? Dia memperjuangkan nama Tuhannya. Lalu yang luar biasa dikatakan bahwa Nebukadnezar, putra Nabopolassar, membangun kota Babel dengan 300 kuil dan 8 gerbang utama. Ingat, dan itu ada pembuktian sejarahnya. Salah satunya adalah gerbang Istar yang digali oleh arkeolog Jerman dan direkonstruksi di Museum Pergamum Berlin. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa apa yang Alkitab katakan benar. Dan di kota Istar atau gerbang Istar, dalam perjalanan ke dalam maka dikatakan terdapat gambar 120 singa. Ingat, Daniel 7:24 menulis bahwa Babel dilambangkan dengan singa yang mempunyai sayap seperti burung. Dan kota Istar atau gerbang Istar penuh dengan singa. Hal ini membuktikan sejarah Alkitab dan pekabaran kenabian apa? Terbukti apa? Benar. Lalu saudaraku, kalau semua benar, kita masuk kepada perjanjian baru, yaitu pelajaran hari Rabu. Hari Rabu mengatakan dengan sangat jelas bahwa Kayafas, yaitu imam besar yang menghasut orang banyak untuk membunuh Yesus, dicatat oleh sejarawan Yahudi, yaitu Yosefus, yang menulis untuk kepentingan Romawi. Selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar Kayafas menunjukkan Jonathan putra Ananus, mantan imam besar, menggantikannya. Dan itu ada buktinya. Lalu, pada tahun 1990, ditemukan makam keluarga, atau dalam bahasa Ibrani katakan ossuarium, yaitu di selatan Yerusalem yang diyakini sebagai makam Kayafas. Karena apa? Karena tertulis di peti tulang belulang, itu ossuarium ini, peti tulang belulang ini, nama anaknya Kayafas itu Yusuf. Jadi diperkirakan Yusuflah yang menguburkan Kayafas, sehingga pada zaman dahulu peti tulang belulang itu disiapkan oleh anaknya, sehingga ada cap anaknya, nama anaknya di sana. Dan itu lagi-lagi membuktikan bahwa Kayafas benar-benar ada, dan apa yang Alkitab katakan ada. Lalu prasasti bertulis Pontius Pilatus, gubernur Yudea, ditemukan di atas batu dalam teater Caesarea Maritima. Artinya apa, saudaraku? Semua ditulis. Bahkan tokoh utama seputar kematian Kristus dikuatkan oleh sejarawan, yaitu Tacitus, sejarawan Romawi, yang menulis tentang eksekusi, penyiksaan, hingga kematian siapa? Yesus Kristus. Dan satu lagi mengenai sejarah Yesus, penemuan arkeologis memberikan bukti non-alkitabiah atau sejarah tentang keberadaan Yesus dan pelayanannya. Luar biasa. Artinya apa? Yesus benar-benar apa? Bisa dibuktikan baik oleh Alkitab maupun oleh sejarah. Dan pelajaran hari Kamis, iman dan sejarah. Apa yang istimewa dari pelajaran hari Kamis, saudara? Ingat, iman bukan sekedar keyakinan, namun tindakan terhadap keyakinan tersebut. Tindakan iman inilah yang mengubah sejarah asalkan bergantung kepada Tuhan. Dan banyak bukti nyata, bukti iman yang kita lihat di mana? Di Alkitab. Bahkan dikatakan Nuh bertindak dengan iman ketika ia membangun bahtera walaupun hujan belum pernah turun pada saat itu. Namun ketika Allah suruh, dia bangun. Ketika Allah katakan bangun, dia bangun. Lalu masih ingat Abraham meninggalkan Ur di selatan Mesopotamia, kota yang paling maju saat itu, untuk memberi kesempatan kepada apa? Pada saudarinya. Dengan kata lain,
Tuhan menuntun dia. Bahkan Musa memilih menjadi gembala domba sebelum dia memimpin umat Allah ke tanah perjanjian. Yang kita kenal apa? Sekolah kepemimpinan 40 tahun. Dan lagi Rahab memutuskan untuk mempercayai pembebasan Tuhan dengan melindungi mata-mata dan menjadi bagian dari keturunan Yesus. Rahab, saudara, dia kenal utusan tersebut, namun dia selamatkan. Kenapa? Karena iman. Dia sudah dengar, dan ketika dia lihat dan datang, dia selamatkan. Iman, saudara. Imanlah yang membuat kita bisa seperti sekarang ini. Demikian juga Henok, Sarah, Yusuf, Musa, Rahab, dan Simson. Semuanya yang mereka lakukan terjadi karena apa? Iman mereka. Dan sebagai kesimpulan, saudara, Alkitab adalah sejarah paling kuno yang paling bisa dimengerti dan diminati manusia. Hanya dengan firman-Nya kita melihat kuasa yang meletakkan dasar dunia. Lalu sejarah membuktikan bahwa apa yang tertulis di Alkitab benar adanya. Bahkan dikatakan lagi, sejarah Alkitab bergerak dalam arah garis lurus sejak dari satu permulaan yang absolut ketika Allah menciptakan segala sesuatu sampai kepada tujuan akhir, ketika Ia akan memulihkan bumi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan saya ingin katakan dalam bagian kesimpulan, jika Allah secara pribadi bekerja dalam sejarah dunia dan masih aktif hingga hari ini, mari kita jangan ragu-ragu untuk mempercayai firman-Nya yang indah ini. Kenapa? Karena Alkitab sebagai sejarah yang bisa dibuktikan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Mari kita bersedia, percayai dan yakini Alkitab, karena waktu sudah dekat. Tuhan berkati kita. Setelah saya berdoa, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Simanjuntak Trio. Kita sama-sama tunjuk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami telah belajar perjalanan yang indah pada pekan ini. Biarlah eksistensi Alkitab yang sudah dari ribuan tahun yang lalu dan kebenaran yang dinyatakan yang bisa dibuktikan dengan sejarah dapat membuka mata rohani kami untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, para pemirsa, demikian juga saudara-saudara kami di mana mereka berada. Dengarkan doa hamba yang sangat sederhana Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.